semuanya, jumpa lagi dengan aku Nilam, sang traveler cilik dari Labuan Bajo, dalam channel kesayangan kalian, Diari Nila Kandi. Hari ini aku akan mengajak kalian berpetualang ke Pulau Padar. Ayo kita menuju kapal. Hari ini aku merasa terhormat sekali bersama rombongan Bapak dan Ibu dari KKSS dan IWSS NTT dan Manggarai Barat akan melakukan trip seharian penuh mengunjungi beberapa tempat wisata bahari unggulan yang ada di Labuan Bajo, seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pink Beach. Sebelum kapal berangkat, aku mau naik ke atas geladak kapal untuk mengabadikan momen suasana kota tepian air di pagi hari, lengkap dengan pemandangan pulau dan lautannya yang memukau. Tentu, aku tidak mau kehilangan peran sebagai foto modelnya. Anggap saja aku sedang berpose di atas kapal pesiar. Toh, kapalnya juga berbentuk kapal pinisi, teman-teman. Gimana? Kapalnya keren kan? Nah, inilah pemandangan laut pesisir kota Labuan Bajo. Suasana pagi begitu tenang dan damai. Semoga kondisi cuaca dan gelombang laut selama pelayaran nanti tetap seperti ini, teduh dan tidak bergelombang. Amin. Biar kalian tidak penasaran, aku mau memperlihatkan kepada kalian bagaimana progres terkini pembangunan Waterfront City Labuan Bajo. Kapal perlahan mulai meninggalkan pelabuhan. Ke Pulau Padar sebaiknya berangkat paling lambat jam 5 pagi. Namun mengingat sekarang sudah lewat jam 7 pagi dan mempertimbangkan waktu tempuh sekitar 4 jam, diperkirakan kita tiba di Pulau Padar jam 11 siang dan mendaki puncak Padar dengan ratusan anak tangga di siang bolong tentu akan sangat menguras banyak energi. Sehingga tujuan pertama kita adalah langsung ke Pulau Komodo. Bagi kalian yang mau traveling ke pulau-pulau, ada banyak kapal yang bisa mengantar kalian ke sana. Salah satunya kapal Hatira ini. Kapal ini cukup besar, bisa memuat banyak orang. Kalau dihitung-hitung, jumlah orang yang ikut pelayaran ini sekitar 30 orang. Saat kapal berangkat, cuaca di perairan laut yang kita lewati cukup mendukung. Laut tenang, angin bertiup tidak terlalu kencang, serta langit cukup cerah dan tidak hujan. Terus terang, seluruh penumpang sementara ini merasa senang dan tidak ada yang mabuk laut. Semoga cuaca baik tetap seperti ini sampai di tujuan, bahkan sampai kita tiba kembali di Labuan Bajo dengan selamat. Di atas geladak kapal yang sedang berlayar, aku berkesempatan berfotoria dengan bunda cantik yang baru aku kenal saat ini. Bunda, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku ya. Makasih Bunda. Selain menikmati pelayaran dengan memandangi gugusan pulau dan laut, pengalaman menarik yang berkesan lainnya adalah nikmatnya menyantap hidangan di atas kapal yang sedang melaju, berwisata sambil rekreasi. Dan kalian wajib untuk mencobanya, teman-teman. Berpose manja
juga bagus dilakukan di anjungan kapal. Ini juga merupakan hal wajib yang perlu kalian coba teman-teman. Untuk sampai ke anjungan, kalian harus berhati-hati karena posisi anjungan yang sedikit miring dan licin serta angin yang bertiup kencang dari arah depan akan mengganggu keseimbangan tubuh kita saat berdiri. Jadi pada saat siap difoto, sebaiknya kalian bergaya sambil memegang tali labrang kapal. Kapal yang kita tumpangi ini berjenis pinisi dengan 3 dek, termasuk dek yang paling atas, tempatku berfoto tadi. Memiliki 7 kamar dengan fasilitas kamar atau kabin yang dilengkapi pendingin ruangan. Sayang, aku lupa mengambil gambarnya. Yang jelas, sebagian besar penumpang banyak yang memanfaatkan kamar tersebut untuk beristirahat. Kapal ini juga menyediakan fasilitas toilet dan kamar mandi masing-masing satu untuk setiap sisi. Nah, ini penampakan dapur kapal dan ruang makan yang terlihat bersih dan rapi. Dari sinilah menu makan siang yang disajikan kepada para penumpang oleh chef kapal. Hampir setiap sudut kapal ini aku manfaatkan untuk berselfie ria. Maklum, momen traveling ke pulau-pulau menggunakan kapal pinisi seperti ini terbilang jarang. Aku biasanya menggunakan kapal yang ukurannya lebih kecil atau menggunakan speedboat. Kapal berlayar aman dengan kemudi kapal dipegang oleh kapten profesional. Good job, Cap. Hingga saat ini, pelayaran sudah berada di sekitar perairan Batu Tiga. Itu artinya sebentar lagi kita akan sampai di Pulau Komodo. Kita sudah mau sampai di Pulau Komodo, teman-teman. Kata papaku, sang kapten sangat berhati-hati ketika melewati Selat Linta ini. Karena selat ini terkenal dengan arus airnya yang kencang. Apalagi saat musim angin barat seperti ini. Dengan segenap pengalaman yang dimiliki, kapten kapal mengemudikan kapalnya dengan memilih jalur yang arusnya tidak terlalu kencang. Sehingga wajar saja kapal ini sebentar-sebentar ke kiri, sebentar-sebentar ke kanan. Coba lihat teman, inilah kondisi lautnya. Mirip sungai yang mengalir deras kan? Nampak pula pusaran-pusaran air terlihat di sekitar sini. Betul-betul memacu adrenalin. Aku tidak tahu mengapa rombongan memutuskan tidak singgah ke Pink Beach. Terpaksa pasir pantainya yang berwarna pink hanya dilihat dari kejauhan. Nah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Pulau Komodo. Teman-teman, kita udah sampai di Pulau Komodo. Tunggu kapalnya diikat, baru kita naik sih. Seperti ini. Kita tinggal naik ke atas. Setelah berkeliling-keliling melihat Komodo, sekarang ayo kita ke Pink Beach.
Beach. Setelah lelah trekking melihat komodo di Loh Liang, begitu sampai di kapal, kita langsung makan siang. Menu sederhana, tapi begitu dinikmati di atas kapal yang sedang melaju, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan. Hahaha. Kita mau singgah di Long Beach, teman-teman. Nih, kita ke Long Beach. Ini Long Beach-nya. Kita singgah di sini dulu. Singgah di sini dulu ya, teman-teman. Keren. Mantap kan? Yuk datang ke Labuan Bajo, Long Beach. Kita ke Long Beach dulu. Oh iya, aku tahu mengapa tadi tidak singgah di Pink Beach. Rupanya rombongan lebih memilih Long Beach ini, yang sama-sama memiliki pasir pantai yang berwarna pink. Aduh, dugaanku nyaris benar. Mengingat waktu sudah agak sore, pelayaran dilanjutkan ke Pulau Padar. Lagian kalau mau menikmati pantai, kita juga bisa lakukan itu di pantai Pulau Padar kok. Untuk sampai ke Pulau Padar, kita harus melewati selat sempit ini. Sekali lagi, teman-teman akan dimanjakan dengan indahnya ciptaan Tuhan, di mana bukit-bukit ini biasanya coklat kehitam-hitaman khas savana pada musim kemarau. Kali ini terlihat hijau menyegarkan mata. Wow, amazing! Pemandangan laut menuju Pulau Padar. Pulau Padar. Tuh di sana Pulau Padar. Tuh ini. Ikutin terus ya keseruan aku. Mengingat air laut lagi surut, kapal yang kami tumpangi tidak bisa bersandar langsung di dermaga. Untuk itu, seluruh penumpang diantar ke daratan menggunakan sekoci secara bergantian. Di Pulau Padar ini kita tidak lama. Setelah trekking naik ke atas puncak dan sejenak mengabadikan momen bergaya berlatar belakang 3 teluk cantik, kami bergegas turun dan kembali ke kapal untuk selanjutnya pulang ke Labuan Bajo. Sebab khawatir kami pulang kemalaman, apalagi cuaca diprediksi sedikit memburuk dalam beberapa jam ke depan. Akhirnya, traveling seharian penuh aku selesai sampai di sini. Alhamdulillah, tiba dengan selamat di Labuan Bajo pada pukul 9 malam. Nah, inilah pemandangan kota Labuan Bajo malam hari dari tengah laut. Kota Labuan Bajo bermandikan cahaya.
Sampai jumpa di petualangan aku berikutnya. Dadah!